Ya, masih ada waktu ya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Pada saat safar kita mendapatkan keringanan dengan menggugurkan sholat sunnah, dzikir tanpa mengurangi pahala. Mohon dijelaskan sedikit tentang hal ini. Apa dalilnya? Ya, saya sudah bacakan kemarin haditsnya ya. Hadits siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, riwayat Al-Bukhari. Idza marida al-'abdu aw safarah, ya, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dicatat untuknya pahala apa yang biasa dia lakukan. Kalau dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Ya. Jadi maksudnya kalau dia safar, ya. Safar itu sebagaimana dalam hadits qita'atun minal adzab, bagian dari siksaan. Banyak kesibukan orang dalam safar. Ya, yang menyebabkan dia kadang tidak bisa continue melakukan kebiasaannya, sholat sunnah, dzikir-dzikirnya dan seterusnya. Maka dia dapat pahala seperti kalau dia Kalau dia mukim. Itu tentang dapat pahalanya. Tapi kalau mau seorang bertanya, kalau saya safar, ya, kemudian di masjid saya ada waktu, saya duduk dzikir-dzikir lagi, boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh saja, siapa yang larang? Ya. Dan insyaallah ta'ala itu lebih baik ya, dia dapat 2 pahala, sudah tercatat seperti dia melakukan ketika di rumahnya, dan ini dia Dia dzikir lagi. Demikian pula kalau dia ingin sholat sunnah di safar, tidak ada masalah. Iya. Dan ini sering ditanyakan. Ya, sering ditanyakan, apalagi orang yang biasa berangkat umroh ya, atau haji. Sebab dia ke Mekah dan ke Madinah, safar atau tidak? Safar. Ya, dia melakukan sholat sunnah di 2 masjid ini atau tidak? Nah, ini kalau dia tidak melakukan sholat sunnah, rugi dia. Jelas ya? Jadi subhanallah, dari kebaikannya, sholat sunnah yang biasa dia lakukan di rumahnya itu sudah tercatat untuknya. Dan ketika dia safar di Mekah dan Madinah. Ya. Kalau dia continue melakukan setiap sunnah, ya, pada ketika dia berada di Mekah dan di Madinah, maka ini tentunya akan lebih banyak lagi pahalanya. Ya, satu sholat di Mekah itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain dari Masjid Al-Haram. Baik. Bagaimana jika mengangkat takbir tapi tidak sejajar dengan telinganya atau bahu, tapi hanya mengangkat sekadarnya, bahkan hanya sejajar pusar saja? Ya. Nah, ini mungkin orang ngantuk sholat, ya. Atau dia sedang sakit. Ya. Harusnya seorang itu menjalankan sesuai dengan apa yang disunnahkan. Nah, sunnahnya ketika seorang takbir dan dia mengangkat tangan adalah sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan ujung telinganya. Baik, itu sunnahnya. Tapi kalau tanya tentang apakah syah atau tidak, jawabannya syah saja. Ya. Sebab itu berkaitan dengan masalah sunnah, kelengkapan, kesempurnaan di dalam sholat. Bukan hal yang mengukur keabsahan, batal tidaknya sholat tersebut. Iya. Apakah tikus itu najis? Kita sudah terangkan ya. Tentang kucing, dia mirip. Sebab ini dari umumul balwa. Iya. Karena itu, dia tidak masuk, tidak dikategorikan kepada yang najis. Ya, kalau kita ragu dalam sholat 3 atau 4, maka ambil sedikitnya mengganti keraguan dengan sujud sahwi. Bagaimana dengan tawaf, lempar jamrah? Apakah ada sujud sahwinya? Ya, sujud sahwi dalam sholat saya ya. Kalau dalam 2 hal itu tadi tidak ada penjelasan ketentuan lain. Dia hanya mengambil di atas keyakinan saya. Baik. Jadi ini sujud sahwi, dia adalah perkara yang dituntunkan di dalam sholat saya. Iya. Dan kalau dia keluar dari sholat, maka tidak ada syariat sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adalah bentuk ibadah. Dan sudah berlalu bersama kita kaidah bahwa asal dalam ibadah adalah adalah pengharaman kecuali kalau ada dalil. Maka di tempat lain, ya, itu tidak dilakukan, hanya dilakukan sebagaimana yang diterangkan saja di tempatnya. Baik.
Ya, ini penjelasan tentang hadits innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu dalam perkara-perkara yang zahir. Perkara-perkara yang apa? Yang zahir. Karena itu di kelanjutan hadits fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku', ruku'lah kalian. Jadi perkara yang zahir. Adapun perkara yang tidak zahir, si imam ini dia baca apa dibacanya di salat sirriyah, ya maka ini tidak wajib kita ikuti. Nah, jelas ya? Tidak harus kita menunggu imam. Sebab kalau kita berdalil dengan menunggu akan terlambat nanti. Maka ini hanya berkaitan dengan perkara yang zahir saja. Kemarin diterangkan tentang hikmah ya, ismun jami' li kulli ma yamna'uka minal khata'. Dan kadang diterangkan bahwa hikmah itu wada'u syai' fi mawadhi'ihi. Nah. Ya sebenarnya tidak ada pertentangan dari dua definisi. Walaupun yang masyhurnya memang wada'u syai' fi mawadhi'ihi itu lebih masyhur. Ya, namun kita kemarin terangkan makna dari hikmah itu ya pada tempat yang mencocokinya. Baik. Yajuzu tabaan ma la yajuzu istiklalan. Apakah misalnya seorang sholat ya karena Allah, kemudian dia juga bersama itu mengajarkan kepada orang bagaimana cara sholat yang benar, ya itu boleh saja, hal yang bagus. Dan Nabi SAW juga melakukannya. Beliau pernah sholat di atas mimbar, sholat wajib, untuk memberi contoh kepada orang yang berada di belakangnya. Ya. Dan kalau dipakai untuk kaidah ini, ada kemungkinan ya bisa masuk di dalamnya. Ya. Tapi sekali lagi, ya dalam hal-hal saya kemarin sudah sebutkan ya bahwa kaidah itu pendekatan. Ketika seorang masuk ke dalam cabang masalah, jangan dia banyak bertumpu kepada kaidah. Dia lihat kaidah itu asalnya dari mana dalilnya. Sehingga kalau di ketentuan secara pembahasan fikih, dia banyak terikat dengan dalil. Ya, dengan dalil begini, dengan dalil begini dan begitu. Ya, disebut ayat maupun hadits. Itu lebih tepat. Baik, ini nggak bisa terlalu lama kita menjawab ya, sebab ada acara nanti setelah Isya. Kami pernah sakit dan keteter oleh seorang suster perempuan yang bukan mahram. Maka boleh bertahan dengan sakitnya dan menjaga kehormatan. Ya, kalau dia sakit harus berobat. Ya, tidak usah dia sewa rok saja. Ya. Kalau memang tidak ada yang lain kecuali perempuan dan dia sakit perlu berobat, syariat telah mengizinkan. Untuk apa dia susah-susah memberatkan dirinya dengan menahan? Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang menerima rukhsahnya, keringanan yang Allah berikan. Jelas ya, kecuali kalau dia misalnya ada dokter laki-laki, ya dia tahan sakitnya supaya bisa pergi ke dokter laki-laki, itu lain lagi masalahnya. Baik. Bagaimana kalau ada perempuan yang haidnya biasanya tidak menentu. Kadang 5 hari, kadang 6 hari atau 7 hari pada setiap bulannya. Bagaimana cara menentukannya? Kalau dia berulang begini 5 atau 6 atau 7, maka dikatakan kebiasaannya ada 3. 5 atau 6 atau 7. Iya. Jelas ya kalau sudah berulang 3 kali. Nah, dan kebiasaan itu tidak harus dikatakan 1 saja. Kebiasaan seorang kadang bisa 2, kadang bisa 3. Yang jelas dia sudah berulang beberapa kali. Nah, sekiranya ini dulu yang bisa kita jawab untuk pertemuan ini. Insyaallah taala materi kita akan lanjutkan pada pertemuan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.